Wabah menakutkan bisa diakhiri dengan penemuan sebuah vaksin. Tahun 1955, penemuan vaksin polio membuat nama Jonas Salk dikenal di seluruh dunia. Namun dia tidak menjadi kaya raya dengan penemuan ini karena tidak berupaya mendaftarkan patennya. Mengembangkan vaksin untuk melawan virus corona sangat mahal. Meski demikian, tak sedikit yang ikut berlomba untuk mendapatkannya, sebab siapa yang menang akan mendapat untung besar. Di seluruh dunia, lebih dari 100 proyek vaksin COVID-19 telah diluncurkan, tapi prosesnya panjang untuk menemukan mana yang nantinya sukses. BioNTech adalah perusahaan Jerman pertama yang mendapat izin untuk melakukan uji coba klinis. 200 relawan sehat ikut dalam uji coba menggunakan apa yang dikenal sebagai vaksin berbasis gen. Vaksin jenis ini menggunakan materi genetik RNA yang disuntikkan ke tubuh manusia. RNA merangsang sel tubuh memproduksi bagian virus yang tidak menyebabkan penyakit, yakni antigen. Kehadiran antigen mendorong terbentuknya sistem kekebalan tubuh yang menciptakan antibodi melawan virus penyebab COVID-19 yang sebenarnya. Perusahaan bioteknologi CureVac di barat daya Jerman juga sedang mengerjakan vaksin jenis ini. Luar biasanya, hanya 1 gram dari bahan aktif ini disebut bisa menghasilkan jutaan dosis vaksin. Deshalb glauben wir, dass diese RNA-Technologie ein sehr gutes Mittel ist, Schnelllösungen anzubieten. Kedua perusahaan itu berharap vaksin dapat tersedia di pasaran tahun 2020 ini, namun kemungkinan besar baru akan terwujud 1,5 tahun lagi. Perusahaan Cina Sinovac mengembangkan vaksin dari genotipe virus yang tidak aktif. Dengan menggunakan metode yang sudah berumur 100 tahun itu, virus lebih dulu dilumpuhkan lalu disuntikkan ke dalam tubuh. Tapi bahayanya, sistem imun bisa bereaksi ekstrim hingga menyebabkan kematian penerima vaksin. Percobaan ini sudah dilakukan terhadap tikus dan monyet dan memperlihatkan vaksin ini dapat menjadi solusi yang efektif. Saat ini vaksin sedang diuji coba terhadap manusia. Tim peneliti di Universitas Oxford sudah selangkah lebih dulu. Sebelum pandemi, mereka telah meneliti vaksin untuk jenis virus corona lainnya. When this new virus emerged, there was already work going on here in Oxford on the MERS coronavirus, and a vaccine was being trialled in humans. And so what happened was that the genetic code from the new coronavirus was discovered in January of this year, and it was possible to go back to that genetic code and make these new vaccines very rapidly. Untuk studi ini, Inggris menggelontorkan dana hingga 22,7 juta euro. Metode yang mereka terapkan yakni vaksin hidup dengan vektor virus. Metode ini menggunakan genotipe virus yang berbeda dan tidak berbahaya sebagai mediator. Virus ini dimodifikasi secara genetis sehingga permukaannya persis meniru struktur virus corona. Dengan cara seperti ini, virus yang disamarkan tersebut dapat menstimulasi sistem kekebalan tubuh untuk membentuk antibodi yang bisa melawan COVID-19 yang sebenarnya. Meskipun belum bisa dipastikan apakah bahan aktif yang diciptakan di Inggris ini dapat bekerja atau tidak, sebuah perusahaan di India sudah mulai memproduksinya secara massal. Kerjasama sangat dibutuhkan agar vaksin bisa segera ditemukan. Namun vaksin bukanlah obat super di mana sebuah perusahaan menanggung segala risiko dan meraup untung dari paten. Menemukan vaksin hanya langkah awal. We have to have enough vaccines for everyone. And what we're going to need is to make sure that there is adequate production capacity for vaccines. And that's going to require working differently. It's going to require doing it at risk. We also need this global leadership to identify and prioritize vaccine candidates. The same global leadership is going to be required for the second challenge, which is to guarantee equal access. Vaksin perlu diproduksi dalam skala besar dengan dosis mencapai miliaran. Hal ini memerlukan kerjasama dalam skala luas dan kemungkinan akan menjadi beban pemerintah dan lembaga non-pemerintah di negara berkembang dengan melibatkan banyak perusahaan farmasi. Pemerintah rela mengeluarkan dana untuk memastikan setiap orang mendapatkannya, terutama kelompok rentan. Upaya ini memang sangat mahal, namun tentu lebih murah dibandingkan melakukan lockdown.